kalau sengaja memproduksi rokok polos, itu mereka sebenarnya sudah ada unsur kesengajaan ya. Bea Cukai melakukan rilis dan ada dua pelaku, ada hasil. Ya kan Pak? Selama itu saya liputan bertahun-tahun di Bea Cukai, nggak pernah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Bolowarmo dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada sore hari ini kita kedatangan dua tamu dengan baju yang berbeda. Ada yang baju warna biru dongker, beliau adalah dari Bea Cukai Pasuruan, dan satunya adalah Bapak dari Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Pasuruan. Kita akan membicarakan sesi podcast ini lebih mengarah kepada sinergitas antara Bea Cukai dan Satpol PP. Karena pada posisi seperti ini, pada tema gempur rokok ilegal ini, dua institusi ini yang paling berperan dalam hal penegakan hukum maupun sosialisasi kepada masyarakat. Bolowarmo dimanapun Anda berada, di studio Warta Bromo sudah hadir dua narasumber kita. Dari pihak Bea Cukai hadir Bapak Sutopo Ari Subagio. Ini beliau adalah Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai 5 Pasuruan. Selamat siang Pak Topo. Siang Bapak. Sehat selalu Pak. Alhamdulillah. Waduh, kelihatan cerah ceria ini ya. Tanggal 6 masalahnya. Oh betul, saya sampai lupa ternyata tanggal muda. Pak Topo apal ternyata. Dan yang kedua adalah Bapak Anwar Kholik. Beliau adalah Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Pasuruan. Selamat siang Pak Anwar. Jadi ini temanya lebih ke sinergitas. Bagaimana membangun sinergi antara Satpol PP dengan Bea Cukai atau sebaliknya Bea Cukai dengan Satpol PP. Karena panjenengan semua adalah ujung tombak dari penegakan hukum di bidang cukai, terutama dalam persoalan sosialisasi dan penekanan gempur rokok ilegal, supaya tidak ada rokok ilegal yang ada di wilayah Kota Pasuruan. Lebih sekupnya nanti kita bicara di wilayah kota, Pak Topo. Saya ke Pak Topo dulu, Pak Anwar. Siap. Ini karena Bea Cukai ini yang paling menangani persoalan cukai yang ada di wilayah kota dan kabupaten se-Indonesia. Yang kita bahas sekarang adalah wilayah kota di Pasuruan. Nah ini penting untuk diketahui masyarakat Pak. Sebenarnya orang akan memahami dua hal Pak. Penerimaan negara ini ada yang namanya pajak, ada yang namanya cukai. Nah sebenarnya cukai ini ada kesamaan atau beda dengan pajak Pak? Atau bedanya di mana sebenarnya? Sama-sama penerimaan negara. Apa kira-kira Pak? Makasih Pak Det, Pak Anwar. Siap. Barangkali sama Pak sebenarnya. Hampir sama ya? Cukai itu adalah salah satu jenis pajak Pak. Kan gitu ya. Iya. Cukai itu adalah satu jenis pajak sehingga cukai itu adalah pungutan negara Pak. Pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang. Jadi tidak setiap atau semua barang kena cukai mboten. Oh iya. Jadi cukai adalah salah satu jenis pajak yang dikenakan terhadap barang-barang yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang. Jadi ada karakteristik ini yang perlu digarisbawahi ya, enggak semua ya. Betul. Apa yang dimaksud karakteristik tertentu itu yang seperti apa? Jadi sifat dan karakteristik tertentu itu adalah satu, misalnya peredarannya perlu dikendalikan. Ya. Kemudian konsumsinya perlu dibatasi. Siap. Kemudian menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan. Siap. Seperti itu, Pak. Jadi enggak sembarangan ya. Betul. Jadi cukai ini sudah tertentu barangnya, karakteristiknya juga tertentu. Betul. Jadi enggak memproduksinya juga enggak boleh ngebrol ya. Boleh. Jadi sasaran lagi. Nah, salah satunya yang barang kena cukai ini kan juga rokok ini Pak ya. Betul. Jadi meskipun banyak meningkat
orang yang mengkonsumsi rokok, tapi pihak produsen juga tetap tidak boleh memproduksi sebanyak-banyaknya. Wis iki pumpung laku gitu misalnya. Jadi ada batasan, Pak ya. Betul. Jadi tidak bisa leluasa mereka pabrik gigi misalnya produksi sampean sekian juta batang. Itu sudah ditentukan di awal. Bukan begitu, Pak. Jadi ya, Pak, kira-kira. Tadi yang dikenakan cukai adalah etil alkohol, kemudian minuman mengandung etil alkohol, siap. dan hasil tembakau, seperti itu. Ketika memproduksi atau menghasilkan, dalam ini ada hasil tembakau itu, ada ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi. Jadi kalau misalnya batasan produksi, enggak, Pak. Semakin boleh ya? Banyak semakin untung, Pak, kan penerimaannya. Enggak ada batasan soal produksinya. Jadi enggak ini ya, istilahnya masyarakat juga harus paham bahwa pembatasan itu hanya pada posisi apa kira-kira? Jadi bukan pembatasan, sehingga ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi atau dipatuhi untuk orang yang akan memproduksi dalam ini ada rokok, tembakau, siap biar dikatakan tidak ilegal, Pak, tidak melanggar hukum, kira-kira seperti itu. Siap, Pak. Gitu. Pak, di hasil tembakau itu juga ada tidak hanya rokok yang sifatnya cigarette ya, tapi juga ada yang elektrik. Sekarang ada vape begitu, vape itu yang juga ternyata saya juga baru dengar ini ya Pak Anwar ya. Ternyata juga ada cukainya. Itu mulai tahun berapa, Pak, dikenakan yang vape? Ada cukainya itu? Mungkin kisaran sudah berapa tahun misalnya? 3 tahun belakang ini. 3 tahun belakang ini. 3-5 tahun belakang ini sudah dikenakan. Dasar pemikirannya apa kira-kira, Pak? Memang dimungkinkan, Pak. Dimungkinkan dalam undang-undang itu. Tadi yang dikenakan cukai adalah etil alkohol, dan minuman mengandung etil alkohol dan hasil tembakau. Tapi di dalam undang-undang itu dimungkinkan nanti ada pengembangan produk lain. Ternyata ya bisa dikenakan cukai dengan sifat dan karakteristik yang ditentukan dalam undang-undang. Betul. Dan ternyata vape punya karakteristik yang hampir sama ya dengan yang rokok itu. Tembakau, gitu. Ada kandungan nikotinnya, Pak. Gitu, sehingga dikenakan cukai. Siap. Jadi ini udah jalan, Pak ya? Sampun. Ya, tinggal Kota Pasuruan ini mungkin yang perlu ditambahkan, Pak. Pak, kita bicara fokusnya ke pemberantasan rokok ilegalnya, Pak. Ini cara bea cukai dalam memberantas rokok ilegal ini kan juga kerjasama dengan pihak Satpol PP dan para penegak lain, hukum lain. Itu sudah dilakukan, Pak, sinergitas itu, Pak? Sudah, Pak, sudah dilakukan. Tapi sebelumnya izin, Pak Dayat. Sebelum kita pada langkah-langkah, Pak, kira-kira juga perlu dipahami mana yang legal, mana yang ilegal. Boleh, Pak. Siap, Pak. Jangan sampai nanti salah gitu. Ya, ada ciri, Pak. Kira-kira yang rokok ilegal itu yang seperti apa? Yang legal itu seperti apa? Kalau yang legal itu dimulai dari produksinya, Pak. Jadi pabrik itu harus punya izin dulu, Pak. Izin. Belum izin. Apa itu namanya? NPP BKC. Ya. Nomor pokok pengusaha barang kena cukai ya. NPP BKC. Betul. Terus? Setelah mendapatkan izin, nah ini tentu saja kan memenuhi persyaratan, Pak, mulai dari bangunannya, kemudian dari OSS yang dari Pemda, dan satu bentuk sinergi juga, Pak. Betul, siap. Dari pabrikan atau calon pengusaha meski mengurus dulu Pemda, OSS, kemudian baru di bea cukai. Sinergi, Pak, sebelum berantasan. Benar, Kemudian setelah mendapatkan izin, sebelum memproduksi juga meski mendapatkan penetapan keputusan tarif dan HJE, Pak, harga jual eceran. Dari mana itu penetapannya? Dari bea cukai. Sehingga pabrik baru kamu bikin rokok jenis apa, tarifnya sekian, kemudian HJE-nya berapa, dan pakai merek apa. Situ. Iya, betul. Dari bea cukai. Dari bea cukai. Gitu. Berikutnya, setelah produksi dapat izin, nah ini harus dikemas, Pak. Rokok nggak boleh keluar dulu batangan, Pak. Harus dalam bentuk sudah dikemas. Ada bungkusnya. Dibungkus. Siap.
tapi sudah dibungkus Pak ya? Iya, sudah dibungkus di pabrik. Kemudian dilekati pita cukai. Baru boleh keluar. Itu namanya legal Pak. Siap. Nah, kalau yang ilegal berarti tidak memenuhi tadi itu. Ilegal namanya. Gitu. Jadi nah, itu yang diberantas. Istilahnya tahapannya jelas Pak ya? Iya betul. Jadi izinnya juga harus jelas. Izinnya jelas. Produksinya namanya juga harus jelas. Tidak boleh ada nama yang sama Pak ya? Tidak boleh Pak. Jadi kalau mirip-mirip tapi ada tambahan gitu misalnya baru. Nanti ada nama, kemudian pelafalan, huruf, ada ketentuannya semua Pak. Ada ketentuan. Siap. Jadi di database semua ada Pak. Itu yang legal. Nah yang ilegal kira-kira itu Pak berarti. Di luar. Tidak memenuhi aturan main, melanggar undang-undang kan gitu tuh Pak. Betul. Sehingga cukainya juga patut dilihat, artinya benar-benar ini rokok yang dinyatakan ilegal itu yang seperti apa kira-kira? Ada jenis-jenisnya Pak, kira-kira yang ilegal itu? Yang ilegal Pak ya. Rokok yang ilegal pertama tadi diproduksi yang tidak ada izinnya. Kemudian mereknya juga tidak terdaftar. Tidak terdaftar, Kemudian berkaitan dengan pita cukai Pak. Pita cukainya. Pita cukai tadi ada barangkali 5 kategori. Pertama adalah tanpa pita cukai atau polos, kemudian pakai pita cukai bekas, kemudian bukan haknya, gitu, palsu, dan bukan peruntukannya. Itu yang ilegal Pak. Jadi masyarakat juga harus tahu ya. Dari awal ini bisa dikatakan legal apa ilegal, udah harus ngerti ya. Harusnya ketika beli rokok, harus dilihat nih Pak, rokoknya kira-kira ada pita cukainya enggak? Kan, paling gampang kan itu Pak. Iya Pak, mungkin bisa ditunjukkan bawa contoh kira-kira. Ada belum? Tapi paling enggak bisa digambarkan aja. Cukai itu kan macam-macam Pak. Maksudnya macam-macam itu ada yang memang bentuknya bisa dilihat kasat mata, ada yang hologram kan gitu toh Pak. Betul. Jadi hologram itu kan harus ada alat tertentu yang bisa mendeteksi bahwa ini memang ini pitanya ternyata palsu dan seterusnya. Bea cukai dalam hal mendeteksi itu sangat-sangat teliti Pak dalam hal itu. Betul Pak. Jadi karena pita cukai ini adalah sebuah bisa dikatakan sebuah dokumen negara sebagai tanda pelunasan cukai, sehingga dalam pembuatannya pun dari negara sudah betul-betul teliti sehingga tidak bisa dipalsukan Pak. Betul secret Pak ya. Iya betul. Kan pakai konsorsium Pak ada konsorsium ya? Iya Pak, dari hologramnya dari Pura di Kudus, kemudian kertasnya dari Padalarang, pencetakannya dari Peruri, dan konsorsium itu betul-betul, dan makanya izin Pak setiap tahun selalu berubah Pak. Selalu berubah. Desainnya selalu berubah. Biar tidak mudah dipalsukan. Betul. Secara kasat mata barangkali yang mudah. Bentuk kertasnya berbeda Pak. Gitu. Betul. Kemudian di hologramnya itu juga kelihatan nanti ada logonya Bea Cukai kasat mata. Jika bagi masyarakat ketika melihat itu ya lihat wah ini pita cukai ini katanya rodok meragukan. Iya. Tapi pernah ada Pak. Ada Pak. Artinya Pak Topo dan kawan-kawan di Bea Cukai melihat ini koyoknya gak asli. Iya. Sempat diteliti dan ternyata memang gak asli. Gak asli Pak. Pernah ya? Pernah Pak. Kalau memang misalnya ada yang sampai mirip betul, ya kita ke lab Pak. Baru ya. Kita ke lab sampaikan ini kira-kira bener enggak nih? Kan gitu. Labnya ada di Bea Cukai atau di Surabaya? Pusat, Pak. Di pusat Pak. Di Jakarta. Jakarta. Jadi memang benar-benar identifikasi soal cukai ini detail Pak ya? Betul Pak. Jadi tidak sembarangan orang memproduksi seperti yang jenengan sampaikan tadi hologramnya ada di wilayah mana, kertasnya ada di wilayah mana dan seterusnya. Ini sudah konsorsium itu sudah diputuskan oleh pihak pusat sana ya. Betul. Jadi daerah mana? Sepintas itu pakai alat itu kan bisa Pak ya? Bisa, sepintas Pak. Kan nggak mungkin satu aja ke Jakarta, kan nggak mungkin. Kita pakai alat. Betul. Iya, penting itu. Biasanya kan pakai loop tuh Pak, pakai kaca besar, kemudian yang pakai yang reader itu Pak bisa juga. Reader. Muncul pita cukai tahun berapa, gitu langsung muncul Pak. Nah kalau tidak sesuai berarti
palsu atau memang ini jadi bisa deteksi ini tahun berapa pembuatannya bisa ya? Ya, bisa Pak. Makanya artinya pita cukai yang katakan misalnya 2022 enggak bisa digunakan di 2023. Meskipun itu enggak bisa Pak. Nah ya, meskipun itu gambarnya mirip misalnya. Itu bisa Pak, karena setiap tahun itu pasti berubah. Tahun berubah, kemudian ada ketentuan tentang pembatasan batas lekat Pak. Batas lekat dari pita cukai. Tadi kalau Pak lihat pita cukai 2022 itu betul. Batas pelekatannya adalah di tanggal 1 Februari 23. Begitu terus. Di 2023 nanti batas lekatnya adalah di 1 Februari 2024. Jadi sudah terregister gitu ya gampangannya ini maksimal satu tahun ini. Betul. Gitu. Jadi tidak bisa di otak-atik deh Pak. Podo pinter saja nih. Enggak bisa. Iya. Lah, Pak, dari pihak bea cukai terhadap pelanggaran yang dikenakan sanksi, terutama mungkin sanksi baik administratif maupun sanksi pidana, itu variasinya seperti apa, Pak? Bentuk-bentuk pelanggarannya, Pak? Bentuk pelanggarannya yang paling banyak adalah rokok polos, Pak. Oke. Rokok polos, dan itu pasti kita tindak, Pak. Tidak ada ampun itu ya? Nggak ada ampun, Pak. Oke. Nggak ada ampun, dan prosesnya juga sampai ke pengadilan, dan dari pengadilan sudah ada putusan-putusan yang ikhlas juga, Pak. Iya. Kemarin itu kan juga sudah dinyatakan Pak Hatta itu, ada beberapa yang sudah ingkrah dari betul, Pak. Artinya kalau sengaja memproduksi rokok polos, itu mereka sebenarnya sudah ada unsur kesengajaan ya. Dari situ. Begitu, Pak. Iya, karena sosialisasi kita kan masif sebenarnya ya kan. Lah kita dengan Satpol PP itu. Enggak ada intinya. Nah, makanya pemberitahuannya, edukasinya masif terus. Sudah. Iya. Pernah ngundang pengusaha Pak Anwar? Pernah. Pengusaha. Iya, tapi kalau pengusaha untuk pabrik rokoknya tidak pernah. Belum mencapai ke sana. Distributor ya, mungkin ya. Ke bawah sampai dengan tokoh masyarakatnya. Tahun 2024 barangkali perlu, Pak. Insya Allah gitu. Nah, artinya kita anggarkan. Dianggarkan. Dan kita arahkan untuk edukasinya. Nah, siapa tahu ternyata kalau pengusaha itu, ya wis kalau pakai yang legal begitu, saya ngembangkan rokok saya. Kan keuntungannya juga lebih besar tuh sebenarnya kalau legal, apalagi cukainya naik. Harga rokoknya juga naik, Pak ya. itu belum Pak ya? Pak Anwar belum dilakukan yang itu ya. Kita cuma menganggarkan target dari jumlah pesertanya aja. Untuk arahnya siapa-siapa kita masih seperti tahun ini. Oke. Pak, ini modus-modus yang dijalankan oleh pihak pelanggar, biasanya yang melakukan peredaran rokok ilegal itu sebenarnya sudah dideteksi oleh bea cukai, itu melalui apa saja Pak modus-modusnya Pak? Banyak Pak. Banyak. Dan modus itu selalu bergeser Pak, selalu berganti-ganti. Berganti. Pinter malingnya. Pinter Pak. Apa aja Pak biasanya Pak? Dia mau pakai apa gitu? Dulu orang kan ngirim pakai truk misalnya Pak. Oke. Truk kan gitu. Iya. Sekarang beralih Pak, pakai kendaraan pribadi. Kendaraan pribadi gelap nggak kelihatan, ternyata dalamnya semua rokok. Oke. Gitu. Kemudian ini bergeser lagi ke jasa titipan. Jasa titipan ya. Gitu, ekspedisi titipan, ya biasanya. Oke. Sekarang ngikuti perkembangan online Pak. Online. Mereka jual ilegal online. Itu modus-modusnya seperti itu. Tapi yang online itu kan juga dia dideteksi toh Pak? Sama pasti. Dan itu semua kita tangkap Pak, dan berhasil untuk kita tangkap itu. Iya. Ada inovasi apa lagi bagi pelanggar itu yang kira-kira sudah melalui ini, kira-kira bayangan mereka kena kabeh Pak Dewi gitu misalnya. Artinya yang sudah juga dipelajari oleh bea cukai, barangkali ini nanti akan melakukan ini kayaknya gitu. Ya tentu saja Pak, karena antisipasinya. Tren kejahatan itu kan selalu berkembang dan selalu beriringan dengan teknologi Pak. Mungkin tren kedepannya juga mungkin pasti akan mengikuti tren teknologi itu, dan kita harus antisipatif Pak. Kira-kira kedepannya tren apa nih yang kira-kira akan terjadi kan gitu kira-kira. Artinya pihak bea cukai nggak boleh kalah dalam hal ini ya. Jadi mereka mau melakukan apa, kita juga harus sudah siapkan pirantinya, harus siapkan peralatan yang lebih canggih lagi dan sebagainya. Karena kita kan nggak mungkin
ngawasi 24 jam tuh. Mosok mendeli jalan tol, mendeli anu kan gak mungkin Pak Anwar ya. Iya. Nah itu tadi Pak bentuk pentingnya sinergi tadi Pak. Betul. Nah, ini penting. Dari Pak Anwar, dari masyarakat, dari Pak Dayat, monggo gitu. Dan terbuka ya Bea Cukai ya. Kita terbuka semua terhadap informasi. Tapi kita itu kadang-kadang masyarakat kan ya takut toh. Misalnya takut itu engko awak dhewe ndelok mobil gelap. Iya nek bener iku rokok ilegal. Ternyata ndak. Apa kira-kira piranti kalau nggak ada alat ukur yang lebih pas itu kan nggak pede biasanya Pak. Kalau Bea Cukai kan pede karena punya alat ukurnya. Kan di tracking apa gitu kan sehingga nguntit, dicegat ya kan diperiksa kan bisa. Kita kadang masyarakat sampean sopo repot nanti. Cuma kalau bedanya di kita kan ada SPT-nya untuk melihat gitu loh. Itu jadi faktor kewenangan Pak, ya kan? Kalau masyarakat umum itu kan kadang ditanya balik, "Lho sampean sopo? Kewenangannya opo?" Lu sampean duduk polisi misalnya, bukan Satpol PP. Ya, kan repot tadi. Ya Pak Dayat, jadi dari masyarakat itu sampaikan ke Pak Anwar atau ke kami hal-hal yang mencurigakan Pak ya. Nanti kita tindak lanjuti. Ada kecurigaan itu Boleh. Sampaikan ke Satpol PP, ke Bea Cukai boleh. Betul. Jadi nanti akan ditindaklanjuti oleh kita berdua. Ya. Pak, apa saja kira-kira yang sudah dilakukan oleh Bea Cukai Pak dalam hal pemberantasan rokok ilegal ini? Ini masif Pak, kita lakukan. Secara nasional ada namanya program Gempur Rokok Ilegal Pak. Program rokok ilegal itu kemudian kita sinergikan dengan Pemda dengan adanya DBHJAT Pak. Oh iya betul. Itu kan di situ kan ada pemanfaatannya ada 3 Pak. Bidang kesehatan, kesejahteraan di penegakan hukum. Ya, di betul. Bidang penegakan hukum inilah kita koordinasi dengan Pemda. Mulai dari sosialisasi, pengumpulan informasi, kemudian kita ada operasi bersama, itu kita lakukan Pak. Iya. Setelah ada hasilnya, pasti kita sidik dan kita limpahkan kejaksaan dan sampai pada pengadilan Pak. Iya. Dan kemarin ada rilis juga, saya baru kali ini Pak. Bea Cukai melakukan rilis dan ada 2 pelaku, ada hasil. Ya kan Pak, selama itu saya liputan bertahun-tahun di Bea Cukai, nggak pernah ada. Maksudnya nggak pernah ada, mungkin ada pelaku yang disidang atau dilidik oleh kejaksaan begitu dari Bea Cukai dengan kejaksaan, mungkin ada, tapi nggak pernah diekspos. Baru kemarin diekspos. Saya juga kaget, teman-teman wartawan yang diundang juga kaget. Ya, ini zamannya Pak Hatta itu luar biasa. Artinya keterbukaannya kelihatan Pak. Betul. Ya kenapa harus kita tutup-tutupi kalau memang ada. Dan itu menjadi pertanyaan banyak orang Pak yang kemarin sebelum ada rilis itu. Kita ini gempur rokok ilegal, pemusnahan barang bukti misalnya, kan selalu jelas pelakunya mana. Ya kan gitu tuh Pak. Pertanyaan sederhana loh Pak itu Pak. Akhirnya terjawab kemarin. Terjawab. Ya meskipun yang ditangkap itu supir sama keneknya, enggak apa-apa kalau memang baru dapatnya itu kan gitu Pak. Nah itu bisa diceritakan Pak Topo. Mungkin waktu nangkep, ya kita nggak lihat kan 1 tahun ini kemarin Pak Hatta bilang sudah 3 kasus yang diungkap istilahnya. Artinya sudah masuk di wilayah pengadilan dan ingkrah. Nah yang belum, yang 2 pelaku ini, yang orang Madura itu untuk didistribusikan rokoknya didistribusikan ke Situbondo. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak, biar masyarakat ini tahu Pak. Apa waktu itu kronologisnya seperti apa, penangkapannya, terus punya alat ukur apa, Bea Cukai kok bisa tahu, wong itu lewat tol, dan mobilio banter ya kan? Atau punya telik sandi yang ada di tol supaya, Pak ini ono rokok, jadi ono rambu-rambu nih. Atau seperti apa? Lah masyarakat kan juga perlu tahu. Kira-kira bisa diceritakan Pak gimana? Pak Dayat, sebenarnya ini adalah bagian dari teman-teman di pengawasan, pengawasan karena kebetulan saya di unit pelayanan, barangkali detailnya terhadap kasus itu mungkin saya juga tidak bisa. Ya diceritakan yang jenengan tahu aja. Secara umum, itu kan sebenarnya kan operasi biasa seperti biasa aja Pak. Dalam artian yang pertama tadi
Mungkin dari informasi masyarakat ya Pak, kita tindak lanjuti. Karena kan kita ada unit intelijen di situ. Ada intelijennya ya. Data di situ. Betul, betul. Kemudian dari profil-profil juga kita sudah punya informasi. Kita sinergi dengan Pemda, dengan kantor bea cukai yang lain. Oh iya. Yang lain kan banyak. Iya. Dari informasi-informasi itu kan bisa tahu kira-kira ini iya. Oh jadi ini kan kebetulan TKP awalnya kan di Madura. Istilahnya pengusaha Madura yang memproduksi rokok ilegal dikirim oleh pihak supir ini dan keneknya kan gitu toh. Berarti memang kerjasama dengan bea cukai yang Madura juga jalan bisa Pak. Jadi Pak. Misalnya intelnya dan anunya jalan. Canggih. Iya canggih. Kalau nggak canggih mobil akeh Pak Anwar. Ya dari mana bisa tahu itu bawa rokok dan tidak kan gitu toh. Terus yang dibawa ternyata legal kan kecil ya. Nah, ini bahasa masyarakat Pak. Nah, kok bisa tahu bea cukai itu bawa rokok ilegal? Nah, kan kasat mata dan pandangan awam ini kan juga pasti bertanya-tanya. Dan ternyata informannya banyak Pak ya. Dari bea cukai sana ada, masyarakat ada dan seterusnya. Atau mungkin dia sudah berkali-kali Pak. 1 lolos misalnya, 2 lolos, 3 gak bisa lolos. Biasanya gitu. Informannya canggih, tingkat koordinasinya juga tinggi. Tingkat koordinasinya tinggi. Tingkat koordinasinya tinggi. Itu yang sangat menentukan kayak Pak. Iya betul Pak. Keberhasilan operasi lagi. Intinya keberhasilan operasi. Ada informasi awal, kemudian ada koordinasi gitu, langsung bisa. Gitu. Iya. Dan loh Pak, saya kemarin baca dari sisi ancaman undang-undangnya juga luar biasa loh Pak. Bisa tak hitung sampai 4 kali dari harga dari jumlah harga jual rokok ilegal itu per batangnya. Jadi kalau coro kasaran nih, kalau mau nebus harus nebus 4 kali itu Pak. Baru nanti proses hukumnya bisa lebih ringan. Bukan berarti langsung ingkran tapi prosesnya mungkin bisa ringan. Gitu Pak ya. Tapi tetap ditahan Pak 2 orang ini. Iya Pak, proses Pak. Perkembangan kira-kira ada tambahan apa begitu? Informasi barangkali jenengan dapat info-info dari. Sepertinya kan karena sudah press conference barangkali sudah nanti. Artinya nggak cukup di situ atau cukup pengembangan? Langsung Pak. Ada ya. Proses langsung, kemudian dari keterangan juga pasti kita akan kumpulkan lagi. Ya. Kira-kira nanti titik mana atau mungkin ada jaringan-jaringan kemana pasti akan diulang oleh teman-teman di. Yang teman-teman wartawan belum tahu itu proses sidangnya Pak. Monggo. Belum tahu. Dari pihak bea cukai kan sudah melakukan upaya publikasi ya istilahnya dibuka lebar. Nah, proses sidangnya yang kita belum tahu. Ya sidang itu kan kalau saya ikuti kan ada perkembangan baru, ada bukti baru, ada upaya pemanggilan baru dan seterusnya kan hakim juga punya hak untuk melakukan upaya pemanggilan misalnya dianggap ini penting sebagai saksi kunci begitu. Ini yang belum tahu. Dan sidangnya kan terbuka Pak? Terbuka bisa diikuti. Harusnya terbuka. Ya nggak tahu, tapi agendanya itu kan nggak tahu kita Pak. Kadang jam sekian, ternyata ditunda jam sekian. Ya kita liputan yang lain. Proses sidang itu sangat susah. Iya. Bisa diprediksi. Biasanya molor, jelas molor. Itu. Karena perkembangan suasana di sidang. Pak, soal pandangan atau penilaian bea cukai sendiri Pak, kira-kira soal penegakan hukum yang sudah dilakukan oleh pihak Satpol PP, ini nilai bea cukai Pak, normatif lah. Itu dalam 2 tahun ini, 2022 dan 2023, itu masih dalam lingkup standar tetap sesuai koridor, atau ada evaluasi dari bea cukai yang lain? Selama ini dalam koridor Pak, karena dari awal tadi kita sinerginya bagus, koordinasinya bagus, sehingga setiap langkah kegiatan hasilnya pun ada hasilnya nyata, sehingga memang dalam standar yang bagus dan ke depan harus kita perbaiki ya. Apa yang bisa disarankan ke Pak Anwar dan kawan-kawan kira-kira? Saran baik Pak supaya Pak Anwar kudu jalannya begini misalnya kan. Bea cukai yang sebagai
operator istilahnya, fasilitator juga kan gitu. Barangkali. Iya kan? Peneliti cukai. Barangkali nggih. Perlu saran apa kira-kira? Keakuratan informasi harus kita lagi. Oke, siap. Tingkat lagi, kemudian kecepatan penyampaian dan tindakan juga harus segera lebih cepat lagi, koordinasi lebih intens lagi. Betul-betul ke depan itu seperti katakan tadi, tren rokok ilegal bukan semakin menurun terus semakin gitu. Trennya bisa jadi Pak. Bisa naik Pak. Jadi kalau tidak kita antisipasi dengan koordinasi yang baik, kita juga nanti ke depannya akan kewalahan juga. Orang awam kayak saya ini melihatnya kan begini Pak. Cukai ini kan selama bertahun-tahun atau hampir setiap tahun kan naik. Naik berapa persen kan itu otomatis membebani nilai jual rokok. Nilai jual rokoknya otomatis kan tinggi. Sehingga pengusaha rokok terutama yang rodok nakal itu kan berusaha untuk membuat tandingan. Ya mungkin dia memproduksi yang legal ada. Tapi membuat rokok sisi lain sing rodok ilegal didik pokoknya. Katakan itu yang bisa dipasarkan di luar Jawa atau di mana begitu. Sing kira-kira mengelabui bea cukai. Iki pikiran orang awam Pak. Ada kira-kira dari sisi bea cukai mengendus-endus itu ada kemungkinan pengusaha nakal begitu ada nggak kira-kira? Kalau kemungkinan namanya orang barangkali kan tidak ada yang sempurna. Betul. Kalau kita berpikir seperti itu, apalagi berpikir bisnis oriented soalnya Pak. Kemungkinan kan itu kan ada. Tapi secara selama ini secara sistem kita itu kan terus mengawasi mereka Pak. Betul. Ketika mereka sudah yang legal Pak, ketika legal setiap produksinya kan mesti dilaporkan Pak. Oh, jadi jumlah batangnya itu dilaporkan? Batangannya dilaporkan setiap bulan Pak. Sebulan tuh produksi berapa? Oh, setiap bulan Pak ya? Iya, setiap bulan. Wajib itu ya? Wajib Pak. Kalau mereka lupa atau kita ingatkan? Pak. Oh, ada sanksi? Kena sanksi Pak. Apa sanksinya Pak? 2 kali nilai cukai Pak. Oh, itu per tanggal, misalnya katakan ini Desember misalnya. Iya. Per tanggal 31 harus sudah atau tanggal 1 Januari? Dilaporkan sampai dengan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Lewat itu kena sanksi. Oh, sudah itu ya? Iya, Pak. Oh, ketat berarti ya. Pak Anwar ketat, Pak Anwar. Enggak semacam-macam. Nilai cukainya berapa, Pak? Nilai apa? 2 kali nilai cukai. Waduh. Nek misalnya 1 juta batang udah berapa itu? Ya tinggal dikalikan aja. Betul atau apa ya? Maka itu tadi Pak bagian dari kata kita kalau kemungkinan itu ya mungkin saja namanya. Betul. Ya. Tapi secara sistem kita pagari Pak. Jangan sampai kamu melakukan hal-hal yang ilegal tadi itu. Ada inspeksi Pak? Inspeksi sering misalnya bea cukai yang kira-kira modusnya tadi sing legal tak pakai katakan tadi misalnya 500.000 batang. Sing ilegal lumayan ini 100.000 batang misalnya. Bisa di luar Jawa atau apa. Kan bea cukai gak ngerti ini kan hanya legal. Inspeksinya bisa masif Pak? Bisa. Sering kira-kira. Jadi baik teman-teman di lapangan yang tidak seragam pun juga pasti mengawasi. Kemudian secara sistem pun kita juga sudah ada aturannya Pak. Kita bisa menganalisa kalau misalnya jumlah tenaga kerjanya berapa, jumlah bahan bakunya berapa. Oh iya dilihat di sisi itunya ya. Sinkronisasi itu Pak ya. Betul. Kalau listrik pun begitu Pak, pakai mesin, pemakaian listriknya berapa? Jam kerjanya berapa? Oh jadi dihitung, Pak. Detail ya? Iya Pak. Oh inspeksi itu enggak sekedar lihat itu ya. Pak. Jadi ada indikator-indikatornya ya. Betul. Ini nambah tiba jumlah kerja. Produksi ini kok pancet. Ada kecurigaan lah. Mesin ini kok nambah. Berarti gawe apa mana iki berarti? Iya. Itu sering. Artinya bea cukai sering melakukan hal itu kepada pengusaha rokok yang biasa saja atau rokok-rokok besar? Semua Pak. Semua rokok yang terdaftar kita lakukan analisa Pak. Oh, siap. Analisa produksi namanya. Berkala Pak ya. Setiap bulan Pak. Setiap bulan kita. Kan setiap bulan mereka laporan. Setiap bulan data itu kita analisa Pak. Tenaga kerjamu berapa gitu. Jam kerjanya berapa. Yang dilaporkan apa aja Pak biasanya Pak? Kalau yang laporan bulan itu laporan produksi Pak. Produksi. Tapi kita ketika inspeksi karena kita
kita data itu Pak. Oke. Tenaga kerjamu berapa, jam kerjanya berapa. Siapa? Nanti kira-kira sesuai nggak dengan laporan bulanan produksi itu. Pernah Pak menjumpai yang tidak sama Pak? Antara laporan dan realitanya? Ya ada Pak. Ada? Oh. Nanti kita dalami kira-kira apa ini masalahnya di mana, kira-kira seperti itu Pak. Ada indikasi nakal juga berarti? Kira-kira? Selama ini sih belum sampai ya, itu ya. Belum temukan. Cuma kelalaian aja Pak ya. Iya barangkali seperti itu Pak. Khilaf Pak. Masa ada pengusaha khilaf Pak? Paling tidak kelewatan tak dari laporan kan gitu. Iya kalau kelewatan itu mungkin khilaf. Tapi kalau memproduksi di luar batas yang sudah terlaporkan itu loh. Ya, kan yang jadi persoalan kan di situ. Dan itu faktor sengajaan. Ya ada faktor itu. Karena beda dengan kota Pak. Kalau kabupaten kan luar biasa banyak. Luar biasa. Iya kan? Iya. Nah kota itu cuma berapa Pak kota Pak yang terdata? Kota itu nggak nyampe. Yang dua masih berkembang dikit. Tapi yang satu sudah mapan. Oh satu. Ya. Makanya DPHCT. DPHCT hanya kecil Pak. Makanya kecil. Tapi masih kecil lumayan lah 29 lah. Sepertiganya loh. Iya Pak jauh Pak. Jauh. Lebih Pak. Lebih. 10%-nya. Iya. Kabupaten itu 200 sekian. Hampir 300. Ini 29. Ya, barangkali karena lokasinya juga gitu. Tidak memungkinkan. Bisa jadi. Ya, dari karakteristiknya luas wilayahnya. Iya betul. Di kabupaten segitu. Iya. Betul, ya jauh. Pak Topo, ini masyarakat supaya juga membantu Bea Cukai dalam hal pemberantasan gempur rokok ilegal ini. Kira-kira masyarakat harus seperti apa menurut jenengan? Iya. Pertama yang bisa dilakukan masyarakat adalah memberikan informasi Pak. Oke, informasi siap. Keduanya kenali rokok ilegal tadi Pak. Nek wis ngerti aja dituku kan gitu. Ojo dituku. Kalau sudah tahu ini ilegal, betul. Polos sih. Gitu. Polos sih. Kita juga ini meragukan ya aja dituku kira-kira seperti itu. Kadang-kadang mokong Pak. Wis gak ono pitane. Wis anu dirokok. Gak duwe duit nek soalnya misalnya gitu. Tapi bahayanya kepada kesehatannya Pak ya. Iya betul Pak. Itu yang kadang tidak disadari. Sing penting rokokan kebul-kebul tapi tidak terkendali sisi kesehatannya kan juga bahaya Pak. Ya, karena barangkali kan kalau misalnya yang ilegal itu juga tidak punya standar produksi yang baik. Ya. Bahan bakunya juga nggak jelas, produksinya juga. Loh iya Pak. Gitu. Yang tadi atau kemarin bilang dengan Pak Anwar itu yang legal saja dengan sistem dan pengawasan atau quality controlnya juga luar biasa besar. Itu nilai kesehatannya aja luar biasa efek ya. Apalagi di bandrol-bandrol rokok covernya itu kan sadis-sadis itu Pak. Iya. Dadanya, rongga dadanya bolong ya kan. Lalu lehernya juga kayak dibolongi rokok dan seterusnya. Itu yang legal. Artinya pihak Kementerian Kesehatan kan juga memperingatkan di situ. Rokok membahayakan kesehatan. Baik apalagi yang ilegal. Kan gitu ya Pak? Iya, betul. Nah, iya. Jangan sampai ada pepatah bilang begini Pak. Pada saat saya membaca buku, ya kan, saya lihat bahwa rokok itu membahayakan kesehatanmu dan bisa menyebabkan kematian. Setelah itu saya nggak mau baca buku lagi. Jadi dipilih nggak baca bukunya daripada unsur kesehatannya. Itu anekdotnya seperti itu Pak. Nah ini kan penting Pak untuk edukasi kepada masyarakat bahwa rokok ilegal itu lebih berbahaya. Mungkin belum ada kajian atau studi Pak. Bahayanya itu sampai berapa persen dibanding dengan yang legal tadi. Kan harus ada itunya. Biar masyarakat itu unsur kehati-hatiannya juga tinggi. Tidak sembrono itu loh Pak. Karena urusannya kan hanya pada posisi harga saja toh. Sebenarnya yang dicari itu kan lebih murah. Baik sehat gak sehat podo mati nih misalnya begitu. Kan ya susah Pak kalau sudah begitu itu. Kan kita ngomong masyarakat awam itu kan agak susah, repot. Kadang tingwe Pak, jangan tahu tingwe Pak. Ngelinting dewe, ya kan. Beli bako sendiri, beli kertasnya sendiri, enggak pakai filter dan seterusnya.
Yang penting kebul-kebul. Tapi nggak ngerti. Itu kan juga bahaya Pak Tingwe itu Pak. Iya Pak. Nah iya makanya. Pak selama ini kira-kira Pak Topo itu sudah banyak masyarakat yang melaporkan ke Bea Cukai enggak? Yeah. Artinya meskipun anonim, identitasnya dirahasiakan begitu ya Pak Anwar ya? Banyak Pak kira-kira yang sudah melaporkan? Banyak dan sekecil apapun informasi pasti kita tindak lanjuti Pak. Oh gitu ya? Follow up-nya sampai seberapa Pak? Dari laporan itu? Iya, seperti sampaikan tadi informasi itu kan banyak Pak. Mulai dari apalagi sekarang medsos kan banyak ya. Betul. Bisa sampaikan ke kita, kemudian coba kita analisa teman-teman di unit intelijennya pasti akan menganalisa itu dan kalau memang itu akurat pasti kita tindak lanjuti Pak. Dan sampaikan depan tadi berbagai macam penindakan itu awalnya dari informasi masyarakat banyak. Rata-rata Pak. Iya. Jadi punya peran ini Pak Anwar, masyarakat besar punya sekali, peran. Besar. Karena yang langsung berdekatan, bersentuhan. Betul. Gitu, Pak. Tapi kadang-kadang begini Pak, ada pengusaha dengan pengusaha. Ono iri-irian nih kadang-kadang, saling lapor. Kan itu juga, toh Pak, urusan persaingan bisnis kan juga ada. Ya boleh-boleh saja Pak, pasti juga kita akan tidak lanjuti tetap ya. Kita sekecil ulang. apapun ya. Tidak tebang pilih ya. Walaupun dari pengusaha maupun dari masyarakat. Betul. Tetap kita tindak lanjuti. Dan informasinya bisa ke Satpol PP boleh ke Bea Cukai boleh ya. Juga boleh. Karena Bea Cukai punya alat atau pirantinya ya untuk mendeteksi itu ya supaya Pak kira-kira kalau masyarakat itu laporan ke Bea Cukai itu lewat ada hotline-nya, telepon langsung atau mereka harus datang ke Bea Cukai? Datang monggo, mau lewat telepon bisa, lewat medsos apapun bisa. Medsosnya Bea Cukai ada ya? Oke. Banyak ya? Banyak. Saluran-salurannya jelas ya? IG ada, TikTok ada, Facebook Pak. ada. Semua Pak ada. Oh mantap ya. Karena perkembangan masyarakat semua itu kita pun harus siap untuk menerima itu. Tetap mengedepankan merahasiakan. Ada anonimnya ya. Jadi menyimpan identitas itu. Betul Pak. Ya, khawatir nanti kalau ketahuan nanti dia yang kena. Pasti Pak. Pasti. Kita profesional untuk itu Pak. Oke siap. Pak Anwar ada yang mau disampaikan ke Bea Cukai kira-kira? Untuk tahun depan paling enggak. Kan kemarin sudah evaluasi sampai ke Jakarta Pak. Pak Anwar ini kan juga ikut rapat koordinasi dengan pihak Dirjen. Barangkali. Nah ya ini Pak. Mungkin ke Pak Topo selaku dari Bea Cukai. Kemarin saya dari Jakarta. Memang kita selama ini masih menonjolkan sosialisasinya. Ternyata dari Jakarta untuk diarahkan lebih ke operasi bersama. Ya, jadi nanti kita lebih intens lagi komunikasi dan koordinasi dalam rangka operasi bersama. Jadi mohon kesediaannya untuk tidak bosen-bosennya saya koordinasi sama Bea Cukai gitu aja. Ya kan memang bagian dari tugasnya Bea Cukai juga loh Pak. Monggo Pak, monggo. Kita selalu terbuka dan dalam rangka pemanfaatan di BHJAT pun juga pasti kita berkoordinasi di sisi penegakan hukum kan pasti tidak bisa jalan sendiri Pak. Kita harus sinergi gitu. Kalau nggak sinergi nggak jalan tuh Pak. Siap. Tapi laporan di BHJAT itu Bea Cukai tahu? Tahu. Jadi kita berikan Pak ya. Akhir semester. Ada semesteran itu mesti dilaporkan. Oh, jadi Bea Cukai bisa ini Pak ya. Bisa melihat sama ya. Oh. Dan artinya ada asistensi atau mungkin advice ya, nasihat. Oh ini jangan Pak, jangan dilakukan misalnya. Jadi mulai program yang dicanangkan oleh pihak Pemda itu Bea Cukai sudah melakukan upaya kajian itu ya. Di aturan tentang di BHJAT itu khusus di penegakan hukum itu mulai dari perencanaan kegiatan Pak. Dari awal ya? Dari awal harus sudah koordinasi antara Pemda, Satpol PP dengan Bea Cukai Pak. Oke siap. Sampai dengan pelaksanaan, sampai pelaporannya Pak. Sampai pelaporan akhir. Iya. Sampai pelaporannya harus ada koordinasi dengan Cukai. Oh, itu yang presentase tadi Pak Anwar? Iya betul. Termasuk yang kesejahteraan masyarakat 50%. Iya. Jadi nggak sekedar penegakan hukum saja ya? Iya. Termasuk yang
Kalau kesehatan. Cukai kita sampai ke penegakan hukum aja. Oh gitu. Yang lain, yang Kementerian Keuangan itu seluruhan. Oh gitu. Jadi kalau bea cukai hanya pada penegakan hukum aja. Betul. Jadi kayak Kesmas sama kesehatan laporannya ke kementerian yang lain. Oh, tidak semua Pak ternyata Pak. Penegakan hukum Pak. Penegakan hukum saja. Tapi kalau memang bea cukai itu menghendaki ingin tahu semua, kan itu juga haknya bea cukai. Haknya bea cukai. Ya, karena yang diberi wewenang mengelola cukai adalah cukai. Iya. Cuma aja lewat di Satpol PP untuk penegakan gitu Pak ya. Memang haknya dari bea cukai. Iya. Mengetahui. Oh, tapi programnya yang diketahui bea cukai dari awal itu hanya program penegakan hukum saja. Penegakan hukum. Pak. Program yang lain dari enggak? Bukan kewenangan bea cukai. Oh, tidak masuk kewenangan. Meskipun di BHJHT loh Pak Yohan. Iya Pak. Tapi kan memang di BHJHT itu tapi alokasi untuk penegakan hukum saja yang koordinasi. Oh, yang koordinasi. Itu garisnya sudah jelas ya Bang ya. Ampun. Oh, iya. Kegiatan-kegiatan apa saja yang boleh dilakukan itu akan ada di situ. Pak, kira-kira kota ini ada kemungkinan DPHJHT-nya naik enggak? Ini kan sekarang ini 29 M, Pak. Dari yang tahun lalu. Artinya informasi kira-kira kan yang tahu kan bea cukai biasanya. Bea cukai kan tahu ini naik, ini enggak dan seterusnya. Belum tahu kira-kira. Agak seperti disampaikan Pak Anwar tadi emang agak berbeda kabupaten dengan kota gitu. Iya. Secara geografis juga agak berbeda. Kalau memungkinkan ada penambahan pabrik di kota. Kali juga berarti akan ada penambahan penerimaan berarti juga akan ada tambahan dari DPHJHT. Betul. Ya ini repotnya perusahaannya ini yang belum bisa masuk ke wilayah kota ini masalahnya. Belum maksimal. Harus ada rayuan Pak Anwar. Betul. Itu memang ada kiat-kiat dari pimpinan. Itu. Menggait beliau-beliau untuk berinvestasi di kota. Oh iya, tadi kan kita sempat bicara soal persentase Pak. Artinya kan ranahnya di BHJHT kan hanya 3 ini Pak. Kesejahteraan, kesehatan, dan penegakan hukum. Ada kemungkinan diperbolehkan lagi enggak? Misalnya untuk skala prioritas pembangunan yang ada di wilayah kota maupun kabupaten. Formula-formula ini kira-kira tetap 3 ini atau ada pengembangan? Ada satu klausul di pasal di PMK 206 itu memungkinkan Pak. Ada kemungkinan ya? Jadi pemerintah daerah dimungkinkan untuk bisa melakukan pengalihan anggaran yang 50, 25 tadi itu bisa digeser untuk yang lebih prioritas bagi Pemda Pak. Sudah dimungkinkan Pak. Ada kemungkinan itu ya? Tapi tetap koridor dicukai. Koridor dicukai. Ya, lah, maksudnya prioritas yang boleh itu contohnya seperti apa Pak? Prioritas pembangunan yang boleh itu yang seperti apa kira-kira? Kalau tidak salah itu tergantung dari Pemdanya Pak. Kalau Pemda berarti kesepakatan antara pimpinan daerah dengan DPRD. Kira-kira program-program apa yang bagi Pemda dengan kesepakatan atau persetujuan dari DPRD tadi itu merupakan sebuah prioritas bagi Pemda yang bersangkutan. Gitu. Sehingga di BHJHT yang 50, 25 tadi itu berubah. Bisa digeserkan ke yang prioritas ya menurut ini. Tapi meskipun itu nggak ada hubungannya dengan rokok atau cukai, boleh? Boleh Pak. Nggak masalah? Nggak masalah. Kalau memang itu menjadi sebuah prioritas. Tapi harus kesepakatan antara Dewan sama Pemkot. Oke. Catatannya itu ya? Oke. Mudah-mudahan aja kalau misalnya ada itu kan rotok luwes titik itu. Jadi bangun-bangun yang lain juga masih bisa gitu loh. Itu kalau saya boleh menambahkan itu awalnya kan sebelum ada klausul itu akhirnya banyak sisa anggaran kemudian ini duitnya digawe apa? Nah itu Pak betul Pak. Sementara Pemda membutuhkan dengan sendirinya kebingungan juga. Nah itu masalahnya. Loh itu kelemahannya ada di mana kira-kira Pak Anwar? Di perencanaan program penyerapan itu kira-kira kelemahannya ada di mana? Enggak sampai terserap semua itu. Di Permen Q 215 itu memang ada aturan, ada
batasan-batasan. Oh, jadi agak mengikat Pak ya? Iya, sebelum ada semacam relaksasi itu memang sudah item-item pemanfaatnya sudah ditentukan di situ, tidak boleh keluar dari situ. Nah itu masalahnya. Kemudian ada silpa yang banyak, keluarlah klausul yang diaturan yang baru itu. Boleh untuk skala prioritas. Berlaku di tahun berapa Pak? Berarti 2000, yang relaksasi itu? 22 sudah mulai. 22 gitu. Oh gitu. Ya. Sudah boleh ya? Sudah boleh. Itu roto isambaan gitu loh Pak maksudnya. Dan kalau ada lebih fleksibel untuk menggunakan. Gitu. Tahun ini masih silpa Pak Anwar? Tahun ini silpa. Enggak besar? Tapi silpa tahun kemarin. Oh yang kemarin? Ya. Numpuk di tahun ini? Enggak, ditaruh di tahun ini. Oh sampai berapa Pak No? Silpanya kemarin itu sekitar 5 miliar. 5 M ya? Enggak terlalu besar. Kabupaten yang besar. Iya, karena besar. Iya, lah iya. Enggak artinya gini loh. Sementara OPD lain itu apa? Kekurangan dana. Ini dananya lebih-lebih enggak mau diserap. Itu loh. Artinya enggak lah bingung nyerapi kan gitu loh. Ini kan menjadi persoalan gitu loh. Tapi kalau diberikan kewenangan lebih terus dihambur-hamburkan ya susah juga kan gitu Pak. Ada ketentuan. Ya wis. Kota Pasuruan insya Allah kita tetap mengedepankan output daripada kita itu menyerap anggaran mungkin kedodoran dalam melaksanakan kegiatan. Oke. Kita tetap berpegang teguh pada outputnya apa, seberapa besar outputnya. Jadi lebih ke kualitas ya. Kualitas betul. Jadi benar-benar. Yang dinilai Bea Cukai juga sama, seperti yang dilakukan oleh Pemkot atau Satpol PP seperti itu anunya. Ya, jadi penilaian itu berdasarkan awal tadi perencanaan, kemudian terlaksana perencanaan tadi itu, sehingga nanti ada poin-poinnya yang sudah dilakukan. Kan. Seperti itu ya. Ya mudah-mudahan lah. Pak Anwar ini juga deg-degser kalau anggarannya nggak terserap semua ini. Tapi selama ini jalan ya Pak ya, sinergitasnya antara pihak Bea Cukai, Satpol PP maupun penegak hukum lain jalan ya. Oke, nggak ada iri-irian atau like dislike nggak ada ya. Mudah-mudahan lah. Oke Pak Sutopo dan Pak Anwar Kholik, jadi pembahasan kita pada sore hari ini menarik karena mungkin sinergitas itu penting. Sebuah kolaborasi itu penting biar kita punya pandangan dan mindset yang sama, terutama dalam hal pemberantasan rokok ilegal yang ada di wilayah Kota Pasuruan. Mudah-mudahan di tahun 2024 ini akan ada upaya yang lebih masif lagi sehingga menekan sekali peredaran rokok ilegal yang ada di Kota Pasuruan. Syukur-syukur tidak ada satupun yang melakukan upaya baik distribusi maupun produksi rokok ilegal. Terima kasih atas kehadiran Bapak berdua. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah wacana dan hasanah untuk Pulau Warmo dimanapun Anda berada bahwa peredaran rokok ilegal di wilayah manapun harus diberantas dan ini harus dilakukan secara masif baik melalui edukasi, sosialisasi maupun operasi yang dilakukan oleh para penegak hukum di wilayah masing-masing. Terima kasih. Akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Anwar ngimbangi Pak Anwar.